Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada hari ini kita memasuki minggu ketiga, ya, mata kuliah cyberspace dalam hubungan internasional. Jadi minggu ini kita akan membahas tentang kebijakan ruang cyber di Amerika Serikat, ya, Tiongkok dan Rusia, ya. Dalam hal ini persaingan great power di ruangan cyber. Oke. Mohon diperhatikan, ya. Kita lanjutkan PPT kali ini. Dunia saat ini hampir semuanya terhubung ke domain cyber. Tidak hanya komputer dan ponsel, tetapi juga perlengkapan yang kita gunakan sehari-hari. Dunia menjadi semakin terhubung melalui domain cyber, yang pada gilirannya membuat bisnis, hubungan sosial, politik, dan komunikasi jauh lebih mudah. Hal-hal dasar dalam kehidupan kita pun seperti pasokan air menjadi semakin bergantung pada domain cyber, mengingat tingkat ketergantungan air ini dapat dikatakan bahwa domain cyber menjadi satu sisi telah menciptakan peluang besar untuk kegiatan ekonomi, komunikasi, dan lain-lain, tetapi di sisi lain semakin banyak proses bergantung pada infrastruktur digital menjadikan kehidupan kita rentan terhadap ancaman yang muncul di domain cyber, termasuk dalam konteks keamanan. Mengingat luasnya penggunaan domain cyber, akibatnya ancaman yang timbul berbeda secara substansial. Keamanan informasi misalnya menyeratkan masalah yang lebih sensitif untuk keamanan nasional, seperti penyebaran informasi berbahaya yang dapat merusak stabilitas politik dan ketertiban umum. Wacana keamanan cyber, ya, atau informasi sangat berbeda di Rusia, Cina, dan Amerika Serikat. Rusia dan China menekankan kepada kedaulatan di domain cyber, sementara Amerika Serikat mementingkan keamanan jaringan dan arus informasi yang bebas karena alasan ekonomi dan politik. Namun demikian, Rusia, China, dan Amerika Serikat memiliki kesamaan persepsi terkait dengan ancaman di domain cyber yang dapat mendorong kerjasama guna mengurangi dampak negatif dari penggunaan domain cyber bagi keamanan nasional. Ketiga negara ini pun melihat penggunaan domain cyber untuk tujuan teroris, kejahatan dunia maya, ancaman terhadap infrastruktur informasi dan infrastruktur kritis nasional merupakan ancaman bagi keamanan nasional mereka. Oke, kita lanjutkan bagaimana melihat kebijakan, ya, atau strategi Cina di ruang cyber. Strategi Cina di domain cyber dapat dilihat dari pandangan Cina bahwa tentang sistem global dan hubungannya dengan persaingan kekuatan besar, dalam hal ini great power rivalry, ya. Hal ini membentuk seberapa agresif Beijing, ya, dalam mempromosikan sudut pandangnya, yang mana Cina saat ini sedang berusaha untuk merevisi sistem internasional yang dipimpin Amerika Serikat, sama seperti pandangan Beijing terhadap sistem keuangan internasional yang mengacu kepada dolar Amerika Serikat sebagai bukti kekuatan Amerika Serikat. Beijing menganggap, ya, penerapan hukum Amerika Serikat terhadap negara lain dan interpretasi Amerika Serikat bersama Sekutu Barat atas hukum internasional tentang kebebasan internet sebagai cara Washington dan sekutunya untuk menegaskan pengaruh mereka di domain cyber. Agresivitas, ya, atau dalam hal ini agresivitas
Cina dalam mempromosikan sudut pandangnya mengenai domain cyber dilatar belakangi salah satunya adalah kepentingan ekonomi China. Ukuran pasarnya memberi China kekuatan untuk mendikte persyaratan melakukan bisnis di sana. Sehingga diskusi mengenai strategi Cina di domain cyber tidak dapat dipisahkan dari kepentingan ekonominya. Ini dilihat dari bagaimana strategi China di domain cyber diarahkan untuk mengamankan kepentingan ekonominya. Selain itu, strategi Cina di domain cyber juga terkait dengan keamanan nasionalnya. Bukan rahasia lagi ya bahwa pemerintah China telah mencoba mengendalikan arus informasi selama beberapa dekade untuk mempertahankan kontrol pemerintah atas wilayahnya yang luas dan populasinya yang besar. Hal ini didasari bahwa kekhawatiran Cina ya atas kekuasaan asing dapat menggunakan internet untuk melemahkan otoritas Partai Komunis dan mengganggu stabilitas negara dengan melakukan serangan cyber. Ya. Menghadapi ancaman tersebut, ya pemerintah Xi Jinping ya telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi resiko itu dengan cara memperketat sensor untuk meningkatkan kesesuaian ideologi, ya. Kesesuaian ideologis atas informasi yang tersebar di domain cyber. Selain itu juga Cina mengintensifkan pengumpulan data intelijen di domain cyber. Sekarang kita akan melihat bagaimana kebijakan dan strategi Rusia ya di ruang cyber. Siap, kita akan jelaskan bagaimana strategi Rusia. Seperti China, Rusia mendasarkan strategi cybernya sebagian besar pada kebutuhannya untuk melawan pengaruh eksternal. Sama dengan China, Rusia juga memiliki wilayah yang luas dan populasi yang berupaya menentang pemerintahan terpusat. Ya, untuk mengatasi tantangan itu, Moskow ya mengambil upaya seperti Beijing. Ya, Moskow membatasi arus informasi ke publiknya sebagai alat untuk mengendalikan informasi di tengah populasinya. Rusia juga memiliki keyakinan yang sama dengan China dalam hal kedaulatan nasional atas domain cyber. Ya, meskipun Rusia lebih fokus kepada perang informasi daripada ancaman taktis dan gangguan fisik terhadap domain cyber mereka. Akan tetapi, strategi cyber Rusia berbeda dari China pada strategi intervensionis. Ya, hal ini sejalan dengan kebijakan luar negerinya Rusia, ya, intervensionis Rusia, ya. Rusia dan China sama-sama menggunakan operasi cyber untuk pengumpulan intelijen, ya. Tetapi Moskow juga, ya, menggunakan informasi yang mereka kumpulkan untuk melakukan kampanye disinformasi skala besar di luar negeri, terutama menjelang pemilihan umum, ya, di Amerika Serikat dan Prancis. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh beberapa perusahaan teknologi yang mampan dari sisi perangkat lunak, ya, merupakan milik Rusia. Ya, dari sisi ekonomi, Rusia bukanlah pesaing ekonomi Amerika seperti China, sehingga domain cyber belum difokuskan untuk mencapai tujuan ekonomi negaranya, ya, dari ancaman negara besar lainnya. Kita begitu, ya, strategi atau kebijakan Rusia di ruang cyber. Kemudian kita akan melihat bagaimana kebijakan strategi Amerika Serikat di ruang cyber. Kebijakan keamanan cyber
Amerika Serikat saat ini dikonseptualisasikan sebagai masalah keamanan transnasional yang membutuhkan kerjasama internasional. Hal ini dapat dipahami bahwa Amerika Serikat melihat keterkaitan antara keamanan cyber, perdagangan transnasional, dan tata kelola internet. Akibatnya apa? Akibatnya keamanan domain cyber merupakan masalah bagi tata kelola global di mana negara-negara bekerja sama untuk menghilangkan dan mengurangi ancaman domain cyber untuk apa? Untuk minimalkan resiko serangan cyber dan memberikan kepentingan memberikan kepastian kepada pengguna bahwa internet adalah media yang stabil, andal, dan aman. Untuk apa? Dalam hal ini aman untuk menyebarkan informasi dan keberlangsungan ekonomi global. Amerika Serikat juga berupaya memastikan bahwa semua departemen dan badan pemerintah Amerika Serikat menerapkan teknologi dan protokol keamanan cyber yang konsisten dengan strategi keamanan cyber Amerika Serikat. Strategi keamanan cyber Amerika Serikat adalah untuk meningkatkan kemampuan cyber Amerika Serikat untuk mengidentifikasi, mempertahankan diri, dan mencegah serangan cyber. Para pembuat kebijakan di Amerika baru-baru ini mengakui bahwa strategi keamanan cyber yang efektif harus mencakup pencegahan kolektif. Maksudnya apa? Mencakup pencegahan kolektif ini yang didasarkan pada kerjasama dalam kerangka kerja multi stakeholder, kerjasama antar badan pemerintah. Berbeda dengan Rusia dan China, Amerika Serikat memiliki keunggulan keterampilan teknis di antaranya operator cyber dalam layanan pemerintah dan pengalaman untuk menjalankan operasi cyber sebagaimana dibuktikan dalam kasus Stuxnet. Teman-teman, minggu yang lalu sudah paham sudah mengerti bagaimana case Stuxnet ini membuktikan bahwa Amerika di sini punya keahlian dalam hal tersebut. Apa yang tidak dimiliki Amerika Serikat seperti semua operator cyber lainnya adalah teknologi untuk mengidentifikasi siapa dan apa yang melakukan serangan cyber selain mengidentifikasi di mana komputer yang digunakan untuk memulai serangan secara geografis. Kita sudah teman-teman sudah mendengarkan kebijakan ketiga negara sebagai negara great power China, Rusia, dan Amerika Serikat. Nah, kita di sini kemudian akan membahas persaingan great power di ruangan cyber ini seperti apa. Domain cyber akan menjadi medan pertempuran penting bagi Amerika Serikat, China, dan Rusia karena mereka memperebutkan pengaruh global. Domain tersebut tentu saja merupakan lingkungan yang relatif baru di mana norma dan perjanjian yang mengatur masih dalam tahapan awal dan belum diterima secara universal. Dan karena Amerika Serikat, China, dan Rusia sejauh ini merupakan tiga kekuatan domain cyber terbesar di dunia. Persaingan di antara mereka akan menentukan perjanjian dan norma yang berkembang. Meskipun negara tersebut telah mengembangkan strategi cyber, tetapi permasalahan konsep stability dan escalation yang belum jelas menjadi penghambat dalam mengembangkan strategi keamanan domain cyber yang komprehensif.
Hal ini karena stabilitas dipahami sebagai kondisi di mana tidak ada negara yang memiliki insentif ya untuk mengubah hubungan yang ada dengan negara lain dengan mengejar keuntungan melalui kekuatan atau paksaan. Ya. Sedangkan pada faktanya China dan Rusia berusaha mengubah tatanan internasional untuk mencapai kepentingan mereka di domain cyber. Hal ini akan mengarah pada rivalitas di domain cyber, dan ketidakstabilan di domain cyber akan berdampak ya atau memunculkan kepada ketidakstabilan dalam hubungan antar negara besar. Lebih lanjut ya, apabila menggunakan perspektif neorealis ya, kerjasama antar negara dalam domain cyber akan bergantung pada apakah kebijakan ya di domain cyber yang ofensif dan kebijakan yang defensif dapat dibedakan satu sama lain. Bahkan jika negara-negara menyepakati definisi senjata cyber, ya, akan sulit untuk membedakan antara kemampuan cyber ofensif dan defensif. Mayoritas kesatuan militer di Amerika Serikat dan China yang bertanggung jawab atas keamanan cyber memiliki kemampuan ofensif dan defensif. Ya, kemampuan tersebut dapat mencakup teknologi penggunaan ganda. Solusi untuk kerjasama yang diusulkan oleh realis ya termasuk kontrol senjata cyber dalam bentuk perjanjian, tetapi masalah selanjutnya adalah ya masalah variability variability itu atau kepatuhan terhadap perjanjian. Variability atau kepatuhan terhadap perjanjian. Kondisi ini selanjutnya akan menimbulkan ya cyber security dilemma, di mana ketidakpatuhan akan mendorong satu negara ya meningkatkan kemampuan cyber mereka dan diikuti oleh negara lainnya. Sedangkan jika dilihat dari liberalisme ya yang mengakui entitas non-negara sebagai aktor hubungan internasional, maka dimungkinkan ya dibentuknya sebuah organisasi internasional untuk memelihara atau menjaga keamanan cyber. Organisasi ini dapat terdiri dari aktor negara ya dan non-negara. Misalnya diwakili oleh industri IT. Opsi tersebut akan memungkinkan ya anggota organisasi untuk memperkuat kepercayaan dengan mengungkapkan kemampuan dan metode untuk mengidentifikasi insiden cyber dan berbagi teknologi pertahanan cyber. Akan tetapi ya partisipasi dalam organisasi semacam itu akan mengharuskan anggota untuk berbagi informasi sensitif tentang kemampuan cyber mereka yang tidak ingin mereka lakukan. Ya, karena apa? Karena khawatir hal itu dapat melemahkan ya posisi relatif mereka. Ya, sebagai penutup ya, domain cyber menghadirkan babak baru ya dalam politik internasional. Meskipun terdapat banyak insentif bagi suatu negara untuk melakukan perang di domain cyber, tetapi sesungguhnya negara dapat mencapai tujuan mereka melalui diplomasi, bukan spionase dan serangan cyber. Oke, teman-teman ya, terima kasih untuk mendengarkan ya video pembelajaran kali ini. Kita akan mendiskusikan ya lebih lanjut terkait dengan kebijakan atau strategi negara-negara besar ya dalam hal ini China, Rusia dan Amerika Serikat dalam domain ya cyber ya. Sampai ketemu di
sinkronus ya. Kita akan langsung berdiskusi terkait dengan pertemuan 3 ini. Oke. Saya akhiri ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.